Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7 baru. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat. Meskipun kita tidak bisa belajar bertatap muka di sekolah, kita hanya bisa belajar dari rumah, namun kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Oh iya, perkenalkan, saya Bu Windu Utami. Pada kesempatan ini, pada kegiatan MPLS ini akan menyampaikan materi tentang pendidikan budaya dan karakter serta pengenalan pembiasaan di sekolah kita tercinta SMP N1 Selahom. Sudah siapkah kalian? Jangan lupa siapkan alat tulis kalian, simak baik-baik, perhatikan baik-baik, dan buatlah catatan atau ringkasan. Siap nih? Kita mulai pembahasan materi tentang pendidikan budaya dan karakter serta pengenalan pembiasaan di SMP 1 Selahom. Yang pertama adalah marilah kita budayakan 5S. Kalian tentu sudah terbiasa dengan istilah 5S, ya tentunya. Yang pertama adalah senyum. Di setiap kesempatan, di setiap waktu kita harus selalu tersenyum, yang menunjukkan kita ceria, kita bahagia, sehingga senyum akan menambah imunitas kita. Yang kedua adalah salam. Apabila kita bertemu dengan seseorang, kita wajib mengucapkan salam. Ataupun ketika kita akan masuk ruangan, masuk kelas, masuk ruangan, maka bahkan masuk rumah pun harus mengucapkan salam. Biasanya kita ucapkan dengan Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sapa. Kita harus terbiasa menyapa, harus kita budayakan menyapa seseorang. Apabila kita bertemu dengan seseorang, kita wajib menyapa. Bagaimana kabarnya Bapak? Bagaimana keadaan mudik? Dan sebagainya. Yang keempat adalah sopan. Nah, kita harus berlaku sopan terhadap siapapun, sopan terhadap adik atau teman, bahkan harus kepada orang tua. Nilai-nilai sopan merupakan ciri dari keberadaan bangsa Indonesia. Karena itu kita budayakan sopan. Yang kelima adalah santun. Santun yang berarti kita harus menghormati terhadap sesama, hormat kepada orang tua, santun kepada orang tua, santun kepada orang yang lebih muda. Santun harus kita budayakan, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, marilah kita budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah nilai-nilai karakter, nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang adiluhung, bangsa yang disegani oleh masyarakat dunia sejak zaman dulu kala. Nilai-nilai ini harus kita tanamkan dalam pribadi kita, harus kita tanamkan pada diri kita hingga menjadi kepribadian yang mantap. Nilai-nilai yang
kita wajib kita tanamkan dari dalam diri kita, di antaranya adalah pertama religius. Religi artinya agama gitu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, ya, mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa, kita adalah manusia atau bangsa yang memiliki percaya terhadap agama, memiliki agama. Agama harus kita sebagai umat beragama harus kita tanamkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan ajaran agama, menjauhi larangan agama apapun yang diakui oleh Indonesia. Nilai kedua adalah jujur. Nah, jujur adalah nilai yang mendasar. Kita tanamkan nilai kejujuran kita sejak dini, sejak sekarang. Kalau kemarin juga masih belum jujur, mari kita mulai dengan sekarang. Saat ini juga kita mulai dengan jujur dalam segala apapun. Yang ketiga adalah disiplin. Nah, disiplin juga merupakan nilai karakter yang mendasar. Harus kita tanamkan di dalam diri kita. Disiplin terhadap apapun, disiplin waktu, disiplin tugas, disiplin kerja dan sebagainya. Kita tetap disiplin. Mungkin kalian bisa membuat jadwal agar kita bisa disiplin. Jadwal kegiatan kamu sehari-hari, mulai dari bangun tidur jam berapa, apa yang kamu lakukan. Nah, bahkan disiplin harus diterapkan, jangan sampai sekolah telat. Nah, itu dimulai dari disiplin. Lalu yang keempat, nilai yang keempat adalah mandiri. Nah, kita betul-betul supaya bisa mandiri, mengerjakan apapun mandiri, secara mandiri. Kita tidak bergantung pada orang lain. Yang kelima adalah kerja keras. Nah, kalian jika sudah memiliki sifat jujur, disiplin, mandiri, maka kerja keras juga harus ditanamkan dalam diri kita. Bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kita. Yang keenam adalah tanggung jawab. Nah, anak-anak harus bertanggung jawab terhadap apapun. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kamu ataupun juga bapak ibu. Yang ketujuh adalah cinta damai. Anak-anak, kita harus cinta damai. Kedamaian, karena kedamaian akan membuat hidup kita terasa nyaman, terasa enak. Karena itu ciptakanlah kedamaian. Jangan membuat ribut, jangan membuat onar. Cintailah damai, cintailah kedamaian. Dengan kedamaian kita akan hidup nyaman. Terus yang kedelapan adalah memiliki rasa ingin tahu. Jadi sebagai manusia, sebagai insan pelajar, harus dipupuk rasa ingin tahu terhadap perkembangan zaman, ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, ingin tahu terhadap perkembangan dunia. Ada rasa ingin tahu. Yang kesembilan adalah kreatif. Kalian betul-betul berkreatif, bisa menciptakan sesuatu, bisa mengeluarkan gagasan-gagasan tertentu, ide-ide kreatif, yang ide-ide ini akan bisa mempermudah
jalan hidup akan bisa mempermudah kehidupan kami di masa datang. Yang ke-10 tidak kalah pentingnya adalah cinta tanah air. Sebagai bangsa Indonesia, di mana kemerdekaan kita diperoleh oleh bangsa Indonesia, oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, maka kita harus memiliki rasa cinta tanah air, harus memiliki rasa bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang adiluhung, yang bangsa yang jaya sejak zaman dahulu. Itulah nilai-nilai karakter, nilai karakter yang ada 18 ini wajib kita tanamkan dalam diri kita laksanakan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anakku? Kita lanjutkan deh. Yang ketiga ada mengenal pembiasaan yang bisa laksanakan di sekolah kita SMP 1 Selahung. Ada 10 pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah kita. Yang pertama, biasa kita laksanakan pada hari Senin. Pada waktu upacara bendera kita menghafalkan lagu nasional. Yang kedua adalah menyampaikan atau menjawab salam. Itu pembiasaan yang ditanamkan sehari-hari di sekolah. Juga membaca Al-Quran pada jam-jam tertentu ataupun mungkin jam kosong, ketika pada mata pelajaran PAE maka akan dibiasakan membaca Al-Quran meskipun mungkin hanya 1 ayat saja. Yang keempat, pembiasaan yang keempat adalah melaksanakan sholat duha. Di masa pandemi ini tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Biasanya di sekolah laksanakan sholat duha sebelum pelajaran dimulai. Sholat duha dilaksanakan pukul 7 sampai 7.20 secara berjamaah. Dan yang kelima, ini dibiasakan juga sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah biasanya bergiliran antar kelas. Mungkin hari Senin kelas 7, hari Selasa kelas 8, hari Rabu kelas 9. Bergiliran. Ini kalau di sekolah. Di rumah pun karena masa pandemi usahakan bisa sholat berjamaah dengan keluarga. Pembiasaan yang keenam adalah sholat Jumat berjamaah. Di sekolah biasa dijadwalkan ada sholat Jumat berjamaah secara bergiliran seperti halnya sholat zuhur berjamaah. Nah, di masa pandemi ini karena kalian tidak sekolah, maka biasakan kamu atau kalian melakukan sholat Jumat di lingkungan tempat tinggal. Yang ketujuh adalah Jumat bersih, baik di rumah, di sekolah. Nah, biasakan melakukan Jumat bersih, membersihkan kamar, membersihkan rumah, kalau di sekolah membersihkan kelas, membersihkan halaman, dan Jumat bersih. Sampai itu ada Jumat sehat. Jumat sehat sangat bisa dilakukan dengan cara senam. Di rumahmu kamu bisa melakukan senam sekitar 15-30 menit, menggerak-gerakkan badan supaya badan kita tidak kaku, supaya otak kita bisa fresh. Pembiasaan yang ke-9 adalah gerakan literasi sekolah yang biasa disebut dengan
GLS. Nah, seperti halnya nilai karakter tadi, maka biasakan untuk membaca. Biasakan untuk membaca. Mungkin kamu menemukan sepotong koran, baca. Karena dengan membaca kita akan tahu apa yang terjadi mungkin yang terjadi saat ini, bagaimana perkembangan dunia dan pengetahuan. Literasi tidak hanya di sekolah saja, tapi wajib juga dilaksanakan. Kalau di sekolah menempatkan pojok literasi. Di setiap ruang kelas ada pojok literasi, ada rak yang berisi buku-buku untuk dibaca yang biasanya dijadwalkan pada hari Sabtu. Hari Sabtu setelah 2 jam pelajaran sebelum istirahat diadakan literasi. Nah, kebiasaan yang keempat adalah piket harian. Di sekolah piket harian itu dijadwal, ada jadwalnya siapa hari ini yang petugas piket untuk membersihkan kelas dan lingkungannya. Nah, piket harian juga harus dilaksanakan di rumah. Mungkin kamu membagi tugas dengan adikmu, membagi tugas dengan kakakmu, membersihkan rumah atau membantu bapak ibu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan sejalan dengan MPLS dengan materi pendidikan budaya dan karakter serta pengenalan pembiasaan di sekolah. Bagaimana anak-anakku? Kalian jelas? Nah, sebelum saya akhiri, ada tugas dari kalian. Yang pertama, ringkasan yang telah kamu buat nanti ketika masuk sekolah dikumpulkan, dan sebelumnya harus ada atau harus ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Yang kedua tadi ada pendidikan karakter. Saya beri tugas untuk membuat masing-masing satu contoh. Apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, religius. Contohnya apa? Yang kedua, jujur. Bagaimana sikap jujur. Yang ketiga, disiplin. Disiplin yang bagaimana yang akan dilakukan. Yang keempat, bagaimana jiwa mandiri. Dan yang kelima, contoh dari kerja keras. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya anakku. Mudah-mudahan berguna bagi kehidupanmu sekarang dan di masa datang. Ketika kamu belajar di SMP 1 Selamat tercinta. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.